Masto Siddhartha adalah drummer Kidnap Katrina musisi era 1990-an, dikenal sebagai adik kandung Bim Bim Slan. Masto Siddhartha memiliki nama asli Dianto Yusuf Siddhartha. Selain sebagai drummer Kidnap Katrina, Masto juga menjadi drummer The Siddharthas. Sejalan waktu Masto berpikir tentang hidupnya yang begitu-begitu saja dan berpikir, harus bagaimana agar keluar dari zona ini. Pada akhirnya Masto menemukan titik jalan pulang. Gimana cerita kisah Masto menemukan jalannya? Saksikan di Jalan Pulang. Dari Madura kita ke Malang. Nah di Malang kita napak tilas nih ke Candi Singosari. Candi Singosari itu kan istilahnya leluhurnya lagi dari Majapahit gitu kan ya. Iya kita awalnya datang ke pemandian Kendedes di dekat Malang gitu ya. Terus sejarahnya dari pemandian itu Kendedes ke Candi Sumber Awan untuk berdoa. Jadi kita ikutin tuh lewat kisah sejarah. Terus di situ kita ketemu sama kuncennya gitu kan ya. Bicerna ya emang itulah ya, tujuannya kan. Jalan Pulang Podcast, bahwa cinta yang disampaikan ada Arun dan Ego di Cafe Rumi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumi episode Jalan Pulang. Kali ini saya nggak sendiri nih. Kali ini bersama seorang sahabat yang bakal ikut nimbrung nimpalin, yaitu Dodo. Assalamualaikum. Jalan Pulang, PJP. PJP. Dok, PJP. kita malam ini kedatangan tamu istimewa nih, Dok. Legend. Oh, gawat, Dok. Gawat deh, pokoknya orang-orang era-era dulu ya. Nah, Udah deh, pasti tahu lah ya kan, Tahu deh. muka-mukanya ya. Nah, Ya, tahu lah. Nah, respect juga kita ini udah kedatangan legend kayak gini nih. Oh, Masya Allah, respect banget. kita mau ngupas lebih dalam, lebih apa yang kita belum ketahui ini bakal kita garap malam ini nih. Oke, gak usah lama-lama lagi deh, kita sambut aja langsung Om Masto. Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong kalau legend bukannya udah nggak ada ya? Living legend berarti nih. Gimana Om Masto kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Sehat. Alhamdulillah. Sekarang sibuk apa nih? Hubungan dengan musik lah, produksi, main band juga Masih ya. masih. Nah, benar-benar punya band baru ya sekarang ya? Ya The Tumble namanya. The Tumble ya? Nah, Tumble itu gimana sih awal terbentuknya Tumble tuh? Ada si penyanyinya namanya Papang, dia yang bentuk. Dia waktu itu main ke ada kedai gue di Jagakarsa, terus gue lagi ada event, gue bikin acara nonton bola, waktu itu ada musiknya, ngejam sama dia gitu. Terus gue liat, boleh juga nih gitu anak nih. Taunya dia ngajakin gue gabung karena baru bubar bandnya. Itu tahun 2016 lah, 2015-2016. Udah ada satu album. Satu albumnya. Kenapa milih nama The Tumbles? Udah jadi dari dulu. Gue ngikut. Tadinya masih The Tumble featuring Masto gitu. Di single pertama. Jadi dia nih dia dekat sama komunitas Slankers. Dia suka diundang ke acara-acara fans club ulang tahun di beberapa kota lah gitu. Kita datang main coverin lagu slang gitu. Berapa kali gue diajak ikut, ayo. Cuman gue bilang lama-lama kalau cover terus gue malas bikin lagu sendiri ayo. Ternyata lagunya baru gue tahu, oke juga dia bikin. Udah kita rekaman satu album. Gitu. Arahnya ke mana nih genrenya Tumble nih? Dia anak grunge awalnya, tapi dia ya apal semua lagu-lagu slang gitu. Jadi kita nyebutnya kadang grunge and roll. Grunge. Oh, aduh. New genre gitu. New genre nih. Grunge and roll. Asik juga. Asik. Tapi nongkrong di Duren 3 juga? Nggak, apa? Iya, latihan di Potlot. Berarti UGD ya? Apa tuh? Unit Grunge Duren 3 ya?
Bisa. Lawas batu tuh. Lawas batu candangan. Total udah berapa lagu Tumble? Album pertama ada 10 lagu. Terus ini lagi rekaman album kedua, udah ada 8 lagu. 8 lagu ya? Wah, hebat juga. Label siapa? Sendiri, Tumble Records namanya. Jadi ya, Tumble sekarang kan Records. udah bisa rekaman sendiri, bisa ngupload distribusi sendiri, Bisa bikin platform sendiri gitu bikin platform sendiri. Tetap cuman dari dulu sampai sekarang promosi yang mahal emang. Iya, benar. Betul. Iya. Sekarang yang penting viral di TikTok jadi ya. Ya, itu mesti. Zaman sekarang juga orang promo seluruh dunia udah ke TikTok. Benar. Sampai apa ada agensi namanya songfluencer.com itu dia apa namanya kliennya label-label gede di Amerika pakai influencer untuk promosiin lagu gitu. Jadi begitu followernya nonton kan, oh lagunya enak nih, dicari. Gitu. Jadi zaman sekarang tuh udah perubahannya seperti itu tuh. Mereka hire KOL ya. Yang penting FYP ya. Yang penting FYP. Yang penting FYP jadi Betul. gitu ya. The Tumble sendiri lagu-lagunya tuh mengarah kemana tema-temanya? Bercerita tentang apa? Ya apa? Gue suka juga nih si Papang kan yang bikin lagu tuh kebanyakan dia. Ya hampir semuanya dia lah. Dia bisa bikin lagu cinta, bisa bikin lagu sosial gitu. Gue ngelihatnya sih mungkin karena dia ngikut apa slanker juga, dia juga OI juga sih, maksudnya dia suka sama Iwan Fals. Dia kayak ada slang-slangnya tapi beda gitu. Jadi ya yang penting sih kalau mau bertahan lama sih memang mesti ada misinya gitu ya. Satu grup itu ya. Jadi ada apa namanya? Karakter gitu. Ada karakter, ada pesan sosial. Kayak contohnya Mas Bim Bim pernah cerita tuh dia slang itu tuh di konsep harus ada selalu 4 unsur di dalam satu album. Dia bikin satu lagu cinta udah pasti itu karena memang buat popularitas. Tapi kadang kalau cuma lagu cinta popularitas ya orang suka lagunya tapi mungkin nggak tahu orangnya gitu kan. Banyak yang kayak gitu. Kedua dia bikin harus ada yang mengandung unsur sosial. Ketiga alam. Keempat youth movement gitu ya. Jadi apa? Pergerakan anak muda. Wow. Itu tuh dia emang di konsep gitu. Jadi kalau satu album belum dapat 4 ini dianggap belum rampung nih. Belum album maksimal gitu. ya. Jadi nggak akan dirilis gitu. Harus ada 4 ini dulu gitu. Dalam satu lagu itu. Dan satu album. Ada satu album 4 ya. unsur, 4 elemen itu Ada, ya. Wow, baru tahu nih kita ya. Ilmu baru tuh buat teman-teman yang pengen punya seni di bidang musik ya. Iya. Kayak gitu Harus memenuhi 4 syarat itu ya. Ilmu baru nih. Makanya kita undang beliau tuh banyak ilmunya pasti. Iya, daging. Teman-teman tonton terus ini. Nah, sekarang Jalan sama Tumble, Kidnap gimana nih? Masih kan? Kidnap masih, kita sempat rilis mini album waktu pas pandemi. Ada mini album, jadi ya habis itu kita punya kesibukan masing-masing, jadi ya memang jarang perform. Tapi paling deket nanti di Synchronize 2024 nih Oktober ada acara Potlot Jamming sama tribute. Potlot Jamming tribute to Imanes. Wah, pecah itu mah udah. Ngumpul tuh. Ya, Langsung ngumpul semua tuh. yang udah punya anak 5 berdatang semua tuh ya. Iya, ngeliatin ya kan. Yang udah punya cucu juga kan ya. Iya, udah cucu juga. Itu konsep Potlot Jamming gimana tuh jadinya tuh? Ya, tribute to Imanes jadi apa temanya. Nanti ada Opi, ada Flowers, ada Kidnap, ada Slang juga. Slang tribute bawain lagunya Imanes juga. Gawat tuh. Lain paling gawat itu. Seru. Ngeri. Udah untuk siap-siapnya crowd control yang bener lah. Iya. Nah, untuk persiapan ini namanya Auto Jam ya? Auto Jam, Auto ya Jam. Auto Jam kan tuh bandnya Imanes dulu. Nah di belakangan ini kita lagi ngumpul nih alumni Potlot collab untuk bawain nge-remake lagu-lagunya Imanes. Direkam ulang dari album 1 sama 2. Terus habis itu nanti itu masih setelah
album kolaborasi ini ada kejutan, masih dirahasiakan Secret ya? dari Imanes. Nggak bisa di-spill kayaknya ya. Nggak bisa. Bukan kejutan dong namanya. Kejutan lagi. Iya. Jadi selain musik, Mas To bikin apa lagi nih? Karena kemarin sempat lihat foto video di IG itu jalan-jalan tuh. Oh, Ini kan berkelana, keluarga, ke pelosok-pelosok. Itu apa tuh? Program apa tuh namanya tuh? itu apa ya? Traveling dadakan sih sebenarnya. Jadi manggung kan sama The Tumble ke Madura. Terus tiba-tiba malamnya baru berangkat, paginya ke Idan. Sekalian yuk jalan-jalan ke Bali, udah nyampe Madura kan. Daerah di Malang ada rumahnya adik ipar, sekalian mampir gitu kan. Udah bawa anak-anak, istri anak-anak. Dari Madura kita ke Malang. Nah di Malang kita napak tilas nih ke Candi Singosari. Candi Singosari itu kan istilahnya leluhurnya lagi dari Majapahit gitu kan ya. Istri itu emang juga mendalami spiritual. Dia apa namanya, Sufi Jawa lah istilahnya. Kejawen. Jawen kan Sufi Jawa ya. Jadi ada arahan gitu. Oh iya berkunjung ke candi ini gitu. Tapi ada sekitarnya tuh ada 5 lagi. Jadi ada 6 tuh kita datengin. Ya udah sambil jalan kita sama anak-anak kita bikin video gitu kan. Akhirnya kita edit, jadi kita bikin series di YouTube. Dijudulinnya Manja Melampah. Melampah tuh kan kalau bahasa Jawa tuh jalan gitu kan ya. Jadi kalau mungkin secara spiritual, kalau mau mendalaminya lagi, jalanlah untuk ziarah gitu kan. Soan ya? Soan mana-mana. Yang manjanya itu dari anak-anak ini kan ketemu bapaknya Jawa, ibunya Manado. Jadi kita bikin Manja Melampah gitu. Jadi ada korelasi bilang. Kalau di dunia dalam bahasa Nusantara melampah jalan ya. Iya. Kalau dalam sisi bahasa agama toreko ya. Toreko. Jadi ada kesamaan gini ternyata ya. Jadi toreko itu kan kita berjalan ya. Maknanya pasti ke spiritual gitu. Yeah. Nah ini mau nanya gini Bang. Kan hidup ini kan pasti kan ada ujungnya nanti ya. Nah kira-kira dalam perjalanan Abang selama ini sampai yang Alung bilang di istilah perjalanan melampah itu, ada nggak pengalaman spiritual yang Abang dapat tentang gejolak batin lah atau siapa kita lah, mencari siapa kita jalan pulang lah gitu. Mengenal itu gimana Bang? Iya kita awalnya datang ke pemandian Kendedes di dekat Malang situ ya. Terus sejarahnya dari pemandian itu Kendedes ke Candi Sumber Awan untuk berdoa. Jadi kita ikutin tuh lewat kisah sejarah. Terus di situ kita ketemu sama kuncennya gitu kan ya. Ya maksudnya secara universal bahwa ajaran-ajaran Nusantara tuh Islami banget gitu, ya kan? Maksudnya ya kita nerimo salah satunya gitu kan. Terus ada Legowo gitu-gitu kan. Itu kan sebenarnya kalau kita pikir kadang petua-petua bijak tuh klise gitu kan ya. Kenapa dibilang klise ya karena diulang-ulang terus kan. Jadi klise kesannya. Gitu. Tapi kenapa diulang-ulang ya karena ya kalau dipahamin, dicerna ya emang itulah ya, tujuannya kan. Gue juga belajar dari istri gue sih bahwa bahasa Jawanya apa gue lupa gitu, bahwa kita hidup dan kembali karena Tuhan dan kepada Tuhan gitu. Di Jawa pun begitu gitu kan. Jadi ya memang kita hidup kan cuman transit ya di sini. Transit. Malah kalau di Quran kan 1000 tahun di bumi cuman 1 hari ya di akhirat gitu kan. Kalau kita umur 60-an, 70-an udah meninggal berarti cuma 1,5 jam kita hidup gitu kan. 1,5 jam. Singkat sekali. Singkat banget kan. Jadi ya
memang tujuannya bukan di sini gitu. Kita yang tetap terus berjalan Bang. Terus berjalan gitu, tapi ya ini dari apa ya yang gue alamin Iya, gitu. iya. Jadi apa kalau kita diajarin kan hablum minanas, hablum minallah gitu. Iya. Ya, yang penting gimana kita berhubungan sama orang lain, nggak nyakitin orang gitu Ya. kan. Ya kalau secara apa sih katanya kalau sains manusia ini kan dari berbagai jutaan miliaran atom gitu kan. Iya. Energi gitu kan, frekuensi gitu. Istilahnya kalau kita nyakitin orang sakit hati, energi kita ya kena gitu kan. Jadi apa, ya kalau kita nyakitin orang, otomatis kita nyakitin diri kita sendiri Iya. nantinya gitu. Berbalik ya, Berbalik. refleksi ya. Iya. Jadi Iya. berarti kalau hubungan kita dengan sesama makhluk pun tidak baik, bagaimana dengan Tuhan kan? Iya. Yang kelihatan aja kita nggak baik, gimana yang goib gitu kan? Iya. Makanya kan di situ ada rasa spiritualnya tuh ya. Iya. Nah, yang aneh satu lagi nih Bang, kan dalam dunia seni ini kan pasti semuanya menggunakan rasa kan Bang. Iya, pasti Kita lebih rasa, sama. rasa. Ya kan, sementara di dalam kita kan muslim nih, dalam agama Islam pun Allah itu ada nama Allah ya Latif, yang maha lembut. Sementara untuk mengenal yang maha lembut tuh gunakan hal yang paling lembut dalam diri kita ya, itu rasa ya kan. Iya. Nah, ketika abang di dunia musik nih, ada nggak ketika menciptakan lagu tuh atau karya seni atau karya seni apapun, ada nggak terinspirasi? Wah ini emang datangnya bukan dari manusia, bukan manusia. Oh banget itu. Nggak mungkin gitu. Banget. Gimana, Banget. Bang? Iya, iya. Iya bahkan ya gue juga nyiptain beberapa lagu terus setiap selesai gitu gue apa ya pertama dari perasaan gitu kan kayak ya maksudnya semua orang kalau nyiptain lagu selesai pasti senang gitu kan ya. Tapi ya akhirnya keucapnya alhamdulillah gitu loh maksudnya. Karena nggak ya menciptakan lagu itu tuh abstrak gitu kan. Kita nggak ada rumusnya sebenarnya gitu ya. Jadi benar-benar ekspresi yang datangnya ya dari inspirasi ya dari Allah, dari mana lagi. Pada dasarnya kita sebenarnya yang gerakkan itu sendiri ya dia. Iya. Itu jadi ajib ya. Emang seni itu tinggi banget ya. Ada nggak lagu Om Masto tuh yang bener-bener ini spiritual banget nih? Setelah jadi gitu, wah kok gini jadinya? Ya kan buat kita eling gitu. Ada nggak lagu? Ini baru gue lagu terakhir yang gue bikin. Jadi gue selain ngeband main drama Mode Tumble, gue nyanyi juga kan sama Pop Out, sempet nama bandnya. Nah sekarang Pop Out gue udah nggak aktif, gue sendiri gitu nyanyi. Terus gue kenal sama Bli Riwin. Bli Riwin tuh gitaris jazz legend lah dari Bali. Dia dulu bandnya Pahama yang judul lagunya Kidung yang ngetop tuh tahun 80-an. Ridwan Krisya. Ya, Krisya coverin. Kenal sama Bli Riwin terus satu saat dia ngirim referensi lagu. Saya tiba-tiba tercetus aja mau dong dibikinin lagu kayak gitu. Lagunya elektronik, dance gitu kan. Tapi ya jazz gitu, jadi kayak jazz lounge music gitu lah. Terus dia kirim tuh lagu dalam 2 hari udah kayaknya dia udah pernah bikin gitu kan. Terus judulnya Hari Ini. PR banget kan. Hari ini kan simple tapi dalam gitu kan ya. Ya akhirnya gue bikin Hari Ini itu ya yang kemarin udah lalu, udah pergi. Besok masih misteri gitu. Ya hari ini adalah karunia gitu loh yang hadiah yang kita dapat gitu loh. Di dalam liriknya gue bikin gitu. Jadi apa namanya? Ya kita jalanin hari ini dengan semangat apa adanya gitu loh. Jadi karena nggak perlu lah kita mikirin besok, yang lalu udah lewat gitu. Nah itu spiritual banget menurut gue. Spill dong liriknya dikit, penasaran nih. Ini kan kalimatnya kayak gawat di kalimat. Iya, kalimatnya spill dong dikit. Ya itu tadi tuh. Hari ini ya jadi anugerah. kemarin telah pergi, besok adalah misteri, hari ini adalah satu-satunya hari yang kumiliki. Kenyataan hari ini. Hari ini adalah hadiah berharga yang kudapati. Terus gue bilang lagi bahwa apa namanya hari ini adalah karunia. Karunia. Jadi
kita menciptakan apa namanya segala yang kita inginkan di hari ini. Itu dengan kata lain itu rangkuman dari kalimat syukur, Bang. Syukur ya, Iya. karena ya gue sebut ini karunia gitu kan. Jadi yang nyata tuh hari ini gitu ya kan. Harus kita syukuri semuanya. Yang nyata hari ini. Wajib. Jadi memang kadang tanpa kita sadari sebenarnya Tuhan tuh dekat dengan kita ya. Iya. Terlebih terhadap orang-orang seni yang menggunakan rasa kan. Jadi setiap orang, jadi ketika orang seni itu udah mulai mencari siapa yang bikin gua ada, itu kayaknya ajib tuh. Iya. Itu ada nggak perasaan-perasaan itu sebelumnya, Pak? Ya kalau perjalanan itu sih memang ada ya, maksudnya ya dalam arti kita berpikir, kita merasa, kita ngelihat apa keindahan, tapi kita juga ngelihat apa sih keburukan gitu kan. Ya itu pasti harus ada balance-nya dan harus ada yang memberi apa namanya ganjaran dan berkahnya itu gitu. Oh iya. Itu dua sisi mata uang bisa dipisahkan, Bang. Iya. Baik dan buruk gitu. Tadi kan sempat ngobrol juga ya Iya. sebelumnya kita soal apa namanya, kalau kita nggak tahu neraka ya kan, Nggak akan tahu indahnya kita surga. nggak tahu indahnya surga gitu. Oh, cita Dan pasangan. neraka itu juga kan nggak cuman ada yang di akhirat nanti, di dunia pun ada neraka gitu betul, kan. Misalnya. betul. Nah, surga pun juga ada di dunia gitu. Masuk gawat ya. Gawat ya. Dalam juga ya. Siapa yang ngomong tadi? Bukan gue. Kayak ngomong bukan masuk ini kan. Ya kan kayak lidahnya lagi dipinjem nih kan. Iya. Oke, tunggu aja nanti hasilnya kalau udah jadi nih. Kan? Penasaran nih. Tunggu aja. Rencana Amin, rilis amin. kapan? Segera sih ini lagi Hari ini ya, yang hari ini duluan ya. nanti saya boleh kirim press release-nya ke Bapak. Boleh dong. Welcome. Asik. Mau promosi juga apa? Kapan mau Iya. rilis? Bandnya apa? Rilisnya belum. Ini kolaborasinya Riwin sama Masto. Riwin Masto. Namanya itu ya, Riwin Masto berarti. Nggak pakai X kan? Riwin X, Oh, pakai X. Masto. Iya, iya. Itu buat teman-teman tuh. Ingat tuh udah dibilang sama Mas Tok tadi. Jangan lupa nih, apalagi yang generasi old ya. Udah 90-an pasti tahu deh. Reunian bareng aja gitu ya. Nanti ya. Jadi sebenarnya hidup tuh reunian. Hidup yang sekarang sebenarnya di dulu tuh udah ada kita ketemu ya. Makanya kita kayak Mas Tok ngobrol enak. Berarti memang kita pernah bersentuhan dulu ya. Iya. Dulu kita pernah ketemu ruh kita Nah, di itu. alam malakut. Al-Quran pun ada ini bilang. Iya. Iya. Makanya Allah kan mengumpulkan kita dengan orang-orang yang satu frekuensi. Satu frekuensi ya. Dan nggak mungkin ketuker itu kan. Mungkin nggak cuma roh kita dulu, leluhur kita Benar, pun benar. juga ya. Ancestor. Sama ya. Ancestor kita Benar, ya. benar. Benar. Oke, kalau kita udah ngaji yang namanya jalan pulang, pasti setiap orang pengen jalan pulang. Iya. Nah, kalau buat Mas Tok, memaknai jalan pulang itu sudah Gue sempet apa ya ngeliat di sosmed sih. Jadi lo mau kemana, mau ngapain gitu kan, itu pilihan lo gitu kan. Kalau udah jadi masa lalu, itu masa lalu lo gitu. Tapi yang paling penting bagaimana akhirnya gitu kan, endingnya gitu kan. Ya itu sih, jadi ya akhirnya namanya jalan pulang kan, kalau di sini kan kita buka maps gitu kan, harus dicari kan, iya. harus ada tuntunannya gitu, harus ada petanya, Harus ada yang nuntun ya. harus ada yang nuntun. Itu Iya. yang guru ya itu Nah, sebenarnya. Iya. ngomong-ngomong soal guru, Mas To ini sempat ketemu Syekh Jibril, Oh iya, Nah. alhamdulillah. sempat berbayat Naqsyabandi juga itu waktu di Simatupang ya, Simatupang. CEO ya. Iya, iya. Bisa tolong ceritain nggak setelah berbayat dengan Syekh Jibril ada kesan apa, ada story apa yang terjadi waktu itu? Ya apa ya? Ya pertama sih awalnya senang ya kumpul sama teman-teman banyak situ. Ya. Apa begitu ketemu Syekh kayaknya juga rasanya apa ya, ngeliat kelembutan gitu ya dari dia. Jadi pengen juga apa sih dalam satu komunitas yang circle. juga bisa melembutkan hati gitu loh. Jadi biar nggak keras nih, mesti dekat sama orang lembut gitu loh. Itu sih yang gue rasa gitu. Jadi ya emang perlu apa ya, kita jaga lingkungan kita juga sih gitu ya. Kita kemana yang
bisa mempengaruhi kita kan. Circle itu penting ya. Circle Circle itu bisa baik bisa buruk ya. Tergantung kita memilih ya. Nah ini Mas, masalah pergaulan ya. Zaman sekarang kan tau lah gawat banget ya. Apalagi main pergaulan di nyata maupun medsos gitu ya. Nah itu kan banyak gangguan-gangguan distrust yang parah banget gitu ya. Nah kira-kira Mas Noel sekarang udah malang melintang gitu kan. Nah, pasti kan akan berpikir ke depannya akan lebih parah. Persiapan apa sih kira-kira yang harus kita siapin secara lahir maupun batin itu menghadapi ke depannya itu? Ya kita sama-sama sih sebenarnya lebih bersatu ya untuk menyebarkan informasi yang benar, yang baik gitu, yang positif ya. Yang positif. Karena ya semakin besar kita bergabung, kita bisa mempengaruhi lebih banyak orang gitu kan. Tapi ya mungkin ya kayak itu juga sih tadi, koin itu juga dari situ pun juga banyak sih tersebar juga informasi yang baik gitu. Ya tapi memang ini zaman emang agak ini ya, menurut gua ribuan tahun orang naik kendaraannya binatang gitu ya. Tapi dalam 1 abad terakhir tiba-tiba lonjakan teknologi cepet banget gitu, rapid, ditemuin teknologi, penemuan, inovasi. Sekarang udah bisa online apa yang nggak pernah ada di abad-abad lalu dalam sejarah kan gitu. Jadi mungkin ada sesuatu yang seperti lagu hari ini ya. Berbeda gitu ya. Seperti lagu hari ini ya. Yang lalu biar ya kan lagu hari ini. Kayak gitu kira-kira gambarannya. Nah, karena Om Masto ini udah banyak ya, perjalanan hidupnya juga udah jauh, pasti banyak ceritanya nih. Pernah nggak ngalamin titik terendah dalam hidup? Pernah. Itu kan waktu di zaman jahiliyah itu kan kita sama-sama tuh. Ya itu drugs itu tuh wah bahaya banget tuh. Itu di tahun berapa ya? Tahun 95 gue terakhir. 95 ya? Iya, itu gue waktu itu padahal orang pertama bukannya lulusan pertama ya, orang pertama yang berhenti. Tapi gue ngerasain tuh padahal cuma 1,5 tahun waktu itu kena drugs putau itu. Itu rasanya kayak apa ya? Mungkin kalau diimajinasiin ya, kita jalan ke satu lorong nih. Wah, jalan dengan senang-senang, tiba-tiba begitu kita nengok ke belakang gelap, nggak ada jalan pulang gitu loh istilahnya. Jebakan tuh. Nggak bisa berhenti gitu kan. Serem ya? Serem banget tuh kalau berhenti, yang namanya flu tulang, pernah nggak sih lo? Ngilu-ngilu gitu Bang? Ngilu, sakit. Setiap hari harus ada, kalau nggak ada seperti itu, kayak gimana mau berhenti coba. Apalagi masih anak-anak muda kan gitu. Jadi waktu berhenti sampai gue juga mentalnya kena gitu kan, dalam arti gue mikir umur gue masih 20-an gitu. Sisa hidup orang bisa umur mati 60-70. Hidup gue mau ngapain, ya nggak ada semangat hidup gitu. Sampai kayak gitu. Nah itu pengalaman yang paling nggak enak. Titik nol ya Bang ya? Titik nol itu baru ada panggilan dari dalam dia. Iya. Untuk ngapain gue begini ya? Sampai gue ini kan jadi jorok. Orang itu nggak mau mandi, malas mandi, nggak mau kena air. Tembok dicoret-coret, terus yang serem-serem gitu-gitu kan. Sampai gue pikir nih, kayaknya zat ini nih emang ada setannya juga nih gitu ya, di dalam zat itu gitu. Masuk ke darah kita gitu kan. Iya itu. Dan 1,5 tahun itu ketika Mas Tok terjebak ke dalam dunia drugs itu ya. Akhirnya pada saat ini kan kalau kita berkaca belakang parah banget. Nah kira-kira Mas Tok pernah mau berpikir atau mencari tahu, kok bisa selamat gue ya? Apa nih? Nah mungkin keinginan manusia bisa kuat menghantam derasnya dunia gelap yang kayak gitu. Itu Mas Tok udah nemuin jawabannya? Ya doa ibu. Doa ibu. Lagi-lagi. Bunda tuh. Bunda. Respect Bunda, love you Bunda. Keramat kita tuh ibu. Iya benar. Jadi Pak Wali bilang, wali Allah terdekat dengan kita. Syekh Isam dia bilang,
Kalau engkau mencari wali Allah yang dekat dengan kalian, ada di rumah. Itu ibu. Gak usah jauh-jauh ya. Gak usah jauh-jauh. Jadi sebelum kita cium ulama, tangan ulama, cium tangan ibu dulu. Itu berkahnya. Karena kan kalau dikata kenapa dibilang ibu itu wali Allah, kan ada nama Allah dalam perutnya rahim. Rahman. Rahim. Nah itu buat Mas Toan sendiri, itu udah pasti kan ada doa ibu ya. Itu ya bisa nggak ceritain kenapa bisa berpikiran gitu? Ya karena dia tahu bundanya, tahu anaknya begitu. Terus ya ngomel iya gitu kan. Tapi dia tahu juga bahwa ini kondisinya susah gitu ya, sulit untuk berhenti. Ditemenin gitu kan. Temenin terus, diarahin, dijagain gitu kan. Sampai akhirnya ada bantuan informasi yang bisa nolong, ngasih obat herbal gitu kan, bisa berhenti. Ya itu tetap dengan Sabar ya. sabar dia jagain, dia tungguin gitu. Nah itu kan ya beruntung sih, maksudnya merasa beruntung sekali sih. Luar biasa ya, Bunda itu sosok yang super ya. Jadi abang-abang sekarang juga ya. Iya. Sekarang Masya Allah udah abang kakak, abang Bim. Ya. Itu mereka berhenti 5 tahun setelah gue berhenti tuh. Oh, lama juga ya? Dan gue sempet ngeliatin tahun 99 tuh udah makin parah gitu, gue liat tiba-tiba udah ada sabu-sabu masuk lagi gitu kan, makin kurus, sampai dalam hati gue, kayaknya nggak lama nih mereka hidupnya. Gue sendiri dalam hati gitu. Terus tiba-tiba pas berhenti, dalam satu band ada 3 yang kecanduan, 3-3 berhenti dalam satu saat gitu. Bareng ya? Bareng-bareng. Setelah itu gue mikir lagi, wah ini misinya belum selesai nih selain itu. Itu seperti lambang ya kan, kupu-kupu metamorfosa ya. Iya. Dari kepompong jadi kupu-kupu yang indah sekarang. Seling dulu dari kepompong, sekarang udah jadi kupu-kupu yang indah. Makanya di mana aja bendera selengkos ya kan. Apapun acaranya, siapapun yang di panggung seleng ya bang. Itu hadiah, anugerah berarti itu bang ya. Iya. Hingga kini pun sebenarnya belum finish ya misinya ya. Apa? Hingga kini pun belum finish misinya. Belum. Masih berjalan ya. Masih panjang ya. Kan kayak Rolling Stone tuh, umur 80 masih tour ya. Masih itu. Iya kan? Iya. Rolling Stone masih tour kan? Iya. Kayak Rolling Stone sering. Umur 80 masih tour aja. Masih bikin album aja. Belum selesai berarti misinya Jagger itu juga. Kira-kira ke depannya nih Mas Lo, dalam dunia seni kan musik, kira-kira ada nggak niat pengen menyelipkan misi-misi dakwah dengan cara seniman gitu kan? Wah, mungkin harus pakai sorban, megang tongkat ngomong, nggak zamannya lagi sekarang kan? Ada dunia digital. Kira-kira Mas Lo punya nggak keinginan ingin menyebarkan aura positif tentang spiritual religi lah kepada teman-teman yang sedang mencari, yang hidupnya masih berjalan, masih galau spiritual itu gimana Mas? Ada nggak ya? Ya ada sih, maksudnya setidaknya bisa menyampaikan apa yang gue udah pernah alamin dan gue rasain. Lagi gak bisa menjadi trigger, jadi motivasi gitu ya. Ya kalau lewat lagu mungkin lebih universal lah gitu ya. Tapi mungkin kan nanti orang bisa lihat kita hari-hari gitu kan. Ya gimana kita bisa nyontohin sih sebenarnya sebaik-baiknya kan gitu loh. Iya. Ya apa namanya? Ya cowok kan punya keluarga, dia kan juga udah jadi satu contoh gitu kan untuk istri, untuk anak-anak. Suri teladan. Betul. Itu harus dijaga gitu. Bisa jaga ya. Nanti kita tunggu karya-karya spiritualnya dari Mas Tony ya. Kita tunggu nih. Kan akan berevolusi terus, nggak cuma berhenti di situ. Mungkin dengan beli Riwin bakal menelurkan yang lebih lebih misterius dan spiritual. Who knows ya. Yang seru beli Riwin ini mangku pendeta Hindu. Seru. Tapi secara filosofi ya, maksudnya kan istilahnya semua agama kan ngajarin kebaikan. Benar. Terus mungkin sebutannya Tuhannya aja beda-beda, tapi ya Sang Hyang Widi gitu kan istilahnya, yang Maha Esa gitu kan, satu gitu. Ya maksudnya ya kita juga udah diajarin kan, agamaku, ada hablum minanas tadi gitu kan.
Ya, yang paling penting kan kita menjaga harmoni aja di dunia ini Yang gitu. penting. Balance ya. Kalam ulama ada tuh ilmu ya. Barang siapa mengenal dirinya akan mengenal siapa Tuhan. Ya. Kita harus mencari tahu dulu diri kita nih siapa Diri kita dan dulu. kita mau kemana ya, asal dari mana. Iya. Itu tuh yang penting tuh ya. Buat Om Masto nih, arti eling kesadaran tuh apa sih? Ya, itu memang pencarian tuh ya. Ya, mesti lewat pencarian. Tapi ya eling itu ya sebenarnya ya ada di kitab, di Al-Quran, bahkan di ajaran leluhur pun ada di Nusantara gitu kan. Eling pun dari Jawa gitu kan. Ya kita memahami diri kita siapa, kita mau apa, gitu kan. Kita mau kemana gitu kan. Ya, mengenal diri tadi ya. Iya, mengenal diri. Iya benar. Gitu ya. Gimana Dok? Ajib. Banyak ya ternyata. Banyak. Yang kita belum tahu ternyata selama ini. Ternyata banyak pesan-pesan juga yang tersirat, terselip. Ilmu itu nggak harus dari buku, nggak harus dari majelis. Ternyata di luar tuh banyak ilmu. Banyak. Oke, kita juga sebenarnya dalam perjalanan kita bisa ketemu orang-orang yang inspirasi sebenarnya. Iya. Makanya Inspirasi kita itu bisa datang bukan dari ulama atau anak pesantren, bahkan Iya. dari musik. Iya. ya. makanya kita selalu berprasangka baik. Nah itu Jangan gampang menuduh, menghakimi. Iya. Karena nggak tahu yang kita ajak ngobrol adalah sebenarnya sumber ilmu juga. Ternyata. Ya ada juga kan kenalan, kan juga kenal anak metal. Metal kan biasanya gotik atau apa namanya satanik kadang gitu. Tiba-tiba gue tahu terakhir meninggalnya lagi sholat Iya. dalam keadaan Syahadat ya. tahiyat. Tahiyatul syahadat. Ya. Kita nggak pernah tahu ya. Ada tuh almarhum teman kita juga kan gitu. Ya kita nggak tahu kan Allah menitipkan rasa apa dalam dirinya. Ya. Iya. Ya Allah kan melihat kita kan bukan dari zahir kita doang. Iya. Benar ya. Itu masa Iya. nggak pesan-pesan buat teman-teman Gen Z yang sekarang nih yang sering galau, mental illness lah, butuh healing apa. Para penggemar The Tumbles. Ini kalau teman-teman Jangan sering-sering pegang gadget, Oh. ditaruh terus mainlah ke alam gitu ya. Waktu main ke alam gadgetnya ditaruh, jangan gitu terus juga. betul juga betul. Ya apa kadang kita ya gue juga penasaran sih sebenarnya belum tahu, cuma pengen tahu tuh bagaimana kayak mendengar apa namanya pesan gitu kan, mendengar bisa dari mana aja gitu, dari alam, Message ya. dari celetukan orang yang lagi lewat itu bisa jadi pesan gitu buat kita gitu. Bisa jadi lewat tanya wali ya kan. Iya. Nanti gitu kan. lah tampang wali tuh kan. Waduh gawat Ini juga. Wali Nabi Hidir. Ini Gawat. si apa pemain gitarnya di Tambal, penyanyinya nih, si Papang. Dia dekat di daerah rumahnya siapa yang Majuduk tuh, Habib. Wan Sewan. Ya, Wan Sewan. Wah. Si Kayem. Ya sih. Mas tau Wan Sewan juga. Tahu ya. Ini si vokalis nih, Masya Allah. Dia ingat dia masih SD gitu ya, disuruh ngaji, kabur, males banget. Tiba-tiba ketemu Wan Sehan, pak gituin Pak. Terus habis itu langsung ngaji dan dia percaya itu gitu sampai sekarang. Sekali lagi ya Allah tuh punya cara tersendiri untuk Iya. memanggil hamba-hambanya yang dicintai. Sebenarnya Allah nggak pernah jauh ya. Mungkin Jauh dari banget. mata kita dilihat itu anak lagi dikeplak, tapi secara batin itu anak lagi doain kali. Iya, Tiup palanya. iya. Jadi lagi dibelai sama Dan ya maksudnya kalau orang dikeplak sama orang lain mungkin kan apa memorinya beda ya. Wah, gue trauma apa. Kalau dia mempercayai bahwa gue benar-benar habis itu dapat ininya katanya, aromanya katanya gitu. Iya. Habis itu dia langsung pinter ngajinya katanya. Dulu dia Sampai nggak mau sekarang. karena nggak bisa katanya. real story itu. Real story Wan Sewan. Masya Allah. Nanti kita Papang langsung deh kalau ketemu ya. Kalau pakai itu ya sering juga. Sini kita panggil di sini juga. Ya pernah waktu itu datang ketemu saya sama Papang ya? Enggak, Wan Sewan dulu. Oh iya. Oh iya, Ntar, bener Bang ya. Papang juga lah. Papang lah ya. Iya, boleh. Kita tanya tuh adegan pengeplakan. Podcast kita nih bantu-bantu kalau misalnya ada teman-teman yang kita ngobrol-ngobrol di sini. Oh, Bagi-bagi iya. ya, Iya, sharing-sharing. seri. By the way, Banyak terima anak kasih band ya. di sini ya. Iya, anak band yang pasti setiap anak band itu punya sisi spiritual ya. Iya. Itu sharing-sharing aja itu. Seperti anak band kan kadang kalau bikin karya suka mentok nih.
Sama kegalauan kita juga kadang mentok nih mau kemana lagi gitu. Makanya harus ketemu guru ya. Iya. Biar perjalanannya tidak melencang-melencong gitu, Iya. biar lempeng. Ya, salah satu guru utama kita ya buat ibu, Iya. buat para ibu di dunia, masya Allah. Jip, tapi Iya. Kalau masih punya ibu, wah itu beruntung banget Iya. gitu ya. Cari ibunya tiap hari salim gitu. Bisa. berkah ya. Berkah. Nah, Kita doain tiap hari. Kayaknya, makasih Mas. Yes, syukur sama-sama. Makasih. thank you udah kunjung ke majelis kami. Rumi Siap. Rumi Cafe. Rumi Cafe. Rumi Cafe. Itu Islam juga ngasih nama Rumi Cafe, nggak bukan nama majelis. Di kantin untuk hidangan spiritual. Oke. Teman-teman, kita udah kalau dibilang cukup nggak cukup lah kita dengar. Masih banyak lagi sebenarnya story dari beliau nih. Tapi kayaknya berhubung waktu udah makin tengah malam dong. Saatnya udah deh kita akhiri. Gimana Dok? Akhir ya. Akhir aja lah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pamit. Assalamualaikum. Salam.